Hai, gimana kabarnya? Kali ini, sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Hidden Strike yang tayang pada tahun 2023. Dengan genre petualangan aksi, pemeran utamanya adalah Jackie Chan dan John Cena, memperlihatkan kekuatan manusia yang berbeda dan cara menanganinya. Walau kadang ada kesalahpahaman, manusia harus terus bertahan, berusaha melindungi manusia lain dari serangan manusia yang mengincar kekayaan. Dalam tugasnya, mereka dapat misi, menyelamatkan semua pekerja minyak di Timur Tengah. Bertemu Profesor Cheng, ia harap Lau bisa bantu mengevakuasi semua pekerjanya, yang berjumlah kurang lebih 498 orang. Karena hidup mereka di sana udah gak aman, mereka terus dapat serangan. Di mana Chris didatangi mobil. Henry keluar memberikan uang yang Chris tunggu. Mendekat ke semua teman Henry, Chris menyapa. Henry yang merupakan adiknya itu bilang kalau mereka punya misi besar yang bayarannya 5 kali lipat dari biasanya. Menjelaskan kalau mereka menargetkan 5 orang dari para tentara yang mau balik ke Tiongkok setelah menghancurkan keadaan di Baghdad. Chris gak tertarik, ia pergi. Ke sebuah desa, Owen tiba. Mengecek pipa kehidupan warga sekitar, pipa itu bermasalah. Dan Owen bilang harus ganti yang nilainya kurang lebih $100.000. Demi menyelamatkan warga dari kekeringan, Chris akhirnya ambil tawaran dari Henry. Bersamaan dengan Lau dan pasukannya, mereka merancang sedetail mungkin untuk melalui jalur kematian. Pasti banyak serangan mematikan dan mereka harus lolos, menyelamatkan banyak nyawa. Di mana di tempat lain, data mulai diambil. Profesor Cheng membuat aman minyak mereka. Menitipkan tas ke Mei, mereka mulai dievakuasi. Anak Profesor Cheng memberi tanda di bus mereka, dan semua berangkat. Lau yang berada di bus pertama, ia jadi pemimpin jalanan. Helikopter juga mengudara, mereka semua menuju zona hijau untuk penyelamatan. Terus jalan, mereka sampai di jalanan maut, di mana orang banyak mati. Lau mau Mei yang merupakan anaknya duduk supaya aman. Melanjutkan perjalanan, Lau sebagai pemimpin bus tahu itu jebakan. Menerjang mobil yang menghadang, ya, itu bom peledak. Tanpa keluar bus, mereka semua selamat berhasil lewat. Coba sambil ngobrol sama anaknya, Lau bilang ia sayang sama Mei. Tapi Mei jawab, Lau memang pemimpin yang baik, tapi bukan ayah yang hebat. Menurut Mei, keluarga mereka hancur karena Lau, yang selalu memperjuangkan medan perang dan gak mikirin kehidupan keluarga. Kembali fokus, pengawas jalanan bilang kalau terlihat badai. Lau jadi mau, mereka semua tetap dalam jalur. Fokus dengan jalan biar gak hilang arah. Berusaha menerjang kabut yang ada, sinyal menghilang. Mei lihat sebuah mobil, tapi nggak bilang karena ia takut salah lihat. Mereka mengincar bus berlogo X. Dikagetkan, bus menghindar dari jalur awal. Salah satu pasukan bersiap, di mana mobil dikaitkan. Mobil mereka diledakkan, jadi tak beraturan. Mencoba masuk dari kaca depan, pasukan menahan. Tapi penjahat lain masuk dari kaca belakang. Tak hanya itu, mereka mengancam dan mengambil alih kemudi. Penjahat lain juga masuk ke bus yang berbeda. Seorang pasukan menghalang, ia melawan seorang diri, dan terpental ke jalanan. Untungnya masih selamat dari lindasan. 2 bus diambil alih penjahat, Lau masih fokus membuka jalanan, sampai merasa aman mereka sadar kalau rombongan hilang. 2 pasukan menjelaskan salah satunya ke arah timur mereka jalan. Lau sadar badai itu adalah jebakan. Ke bus yang hilang, beberapa warga diculik. Chris yang lihat jadi komplain ke adiknya yang berbohong. Tapi, Henry cuma butuh uang, gak peduli siapa nyawa yang akan melayang. Balik ke tim khusus, Lau dan Mei akan naik helikopter untuk memantau sekitar. Dari atas, terlihat kalau badai itu buatan. Lanjut ke sisi utara, pasukan yang sempat jatuh minta bantuan. Menjabarkan busnya diserang tentara bayaran, Lau panggil pasukan lain untuk bantu mereka. Semua saling terhubung. Di mana para penjahat melaju bersama 5 orang yang ditahan. Chris masih kecewa sama adiknya. Sampai helikopter satunya berhasil menemukan mereka. Serangan mulai bertebangan, Lau jadi ke arah timur, bersamaan dengan bus yang mulai bergabung untuk lanjut ke jalur zona hijau. Perjalanan dilanjutkan. Ke jalanan, mereka masih berusaha menghindar dan menyerang. Salah satu mobil berhasil dihancurkan. Mereka menyiapkan rancangan. Pengejaran dengan senjata itu terus berjalan. Mereka jadi berhenti sejenak, membuat pertahanan, dan penjahat lain berhasil melumpuhkan dari belakang. Helikopter kehilangan arah, mereka lanjut ke tempat persembunyian. Melihat bus lainnya yang terjebak, Lau turun mengecek keadaan. Masuk ke dalam, semua orang ketakutan, di mana 1 orang terluka.
Ke markas persembunyian, Chris yang kecewa milih menghentikan misi dan minta bayarannya kali itu. Ia rasa tugasnya udah selesai untuk menculik orang yang gak tahu salahnya apa. Paham, Owen ternyata yang jebak dia untuk ikut misi itu. Owen adalah dalang dari kasus yang ada, di mana ia adalah orang yang mengecek pipa air warga desa. Menyapa Profesor Cheng, Owen mau ia menyerahkan semua minyak yang dimiliki pihak Profesor Cheng. Lalu ngajak bicara Chris, menjelaskan mereka hanya budak yang diperdaya. Jadi, sekarang mereka mau memperkaya diri biar terlihat sama. Henry berusaha membujuk, tapi gagal. Chris pergi, Henry serta komplotannya langsung ditembak mati. Di udara, Lau lihat ada mobil ngelaju kencang. Berusaha ngejar, tapi pilot bilang bahan bakar mau habis. Mei tahu tujuan mobil itu ke arah desa yang berbahaya. Mereka jadi menuju ke sana. Sampai di desa, Chris diajak main bocah. Lau masih mencari, menghampiri keberadaan, di mana Chris menunggu baliknya si adik. Mereka bertemu dan berbincang, mempertanyakan banyak hal yang gak dipahami. Melihat keadaan, mengalah, dan kembali memantau dari kejauhan. Mobil Chris melaju ke suatu tempat dan mendapati adiknya yang mati. Lau juga berusaha masuk, mengendap, mengamati sekitar, dan mendapati serangan. Lau berhasil dikagetkan. Kekuatan Chris cukup besar, tapi bisa diimbangi sama kelincahan Lau. Mereka sama hebatnya dalam bertahan dan menyerang. Sampai pasukan dari Prancis datang, nagih janji yang diberi sama Owen. Paham dijebak, mereka buka granat palsu. Dan pasukan Paris yang merasa tertipu jadi menembak tanpa henti. Melindungi diri dari kekacauan, mereka berusaha menyerang balik. Sampai merasa aman, suara tembakan terhenti. Mereka mengecek keluar. Lau langsung ajak Chris pergi karena paham semua tempat di sana akan hancur. Mulai bersalaman, ledakan masih berjalan. Ke Owen, ia mau Profesor Cheng memberikan kode akses untuk mendapati seluruh minyaknya. Profesor Cheng masih berusaha menahan, tapi orang yang disekap ditembak mati. Sampai anaknya yang mau diserang, Profesor Cheng bilang kode ada di tas, menyarankan untuk melacak ponsel dalam tas. Mei mengangkat panggilan yang entah siapa karena gak dijawab. Di sana, mereka berkumpul bersama. Kemudian, Lau dapat kabar semua bus berhasil sampai di zona hijau. Lau jadi bilang lanjutkan misi dan ia akan menyelamatkan sisanya. Malam itu cukup hangat untuk mereka berbagi kebahagiaan. Lanjut ngobrol berdua, Chris buka obrolan tentang buku Mei yang dia temukan. Lau langsung bilang kalau dirinya hebat di dunia perang, tapi payah sebagai ayah. Bahkan tidak bisa mengurus hidup keluarganya yang harus tumbuh indah. Gak lama suara terdengar. Paham situasi gak aman, Lau dan Chris berpencar. Beberapa penyusup berhasil dihilangkan tanpa suara. Mereka masih berusaha melawan, melakukan pertahanan, membuat kode yang mereka buat sendiri, yang bahkan kadang bingung. Tapi semua tetap berjalan untuk keamanan desa. Kekuatan, kelincahan, ketepatan, semuanya mulai berantakan. Chris langsung minta ponsel Mei, lalu keluar memberikan ke penyusup. Cuma penyusup mau tas, bukan ponsel. Mengancam akan menyerang seluruh desa di sana, Chris sempat ribut, tapi langsung memberikan tas dan rombongan penyusup pergi. Setelahnya, Mei menjelaskan tas itu berisikan sandi untuk mereka akses kilang minyak yang jumlahnya jutaan barel. Dengan santainya, Chris menanggapi kalau menguras semua itu butuh waktu lama. Dan truk banyak mungkin sampai ratusan. Mei menjabarkan, masalahnya semua itu bisa diakses dari bawah laut. Lau jadi bilang per truk itu bisa dapat 100 juta minyak, dan itu cukup banyak di sejarah pemerasan yang harusnya dalam pengawasan tentara. Chris jadi ambil mobil besarnya, di mana Lau menolak Mei yang mau ikut. Disuruh menggunakan sabuk pengaman, Chris cukup kesulitan karena temperamennya. Mereka berangkat meninggalkan desa, di mana Owen berhasil mendapati tas yang diminta. Mereka berhasil membuka jaringan akses, tapi untuk menguras semua minyak butuh waktu lama. Ke Lau dan Chris mereka diserang, cuma mobil besar itu cukup kuat untuk perang, sampai mereka bisa masuk ke dalam. Owen melihat kekacauan, Lau berhasil naik dan menyerang. Chris juga pergi di arah berbeda. Mereka berperang adu keahlian. Owen merusak flash disk dan pergi dengan tujuan semua minyak masuk ke kapalnya. Salah satu penjahat bertato ditinggal untuk mengawal keadaan di sana. Lanjut adu keterampilan, hampir gagal. Bantuan pun datang.
Meski berdua, mereka bisa mengalahkan banyak orang bersenjata yang tanpa ampun menyerang. Menyusup ke dalam sendirian, penjahat dihabiskan. Mulai ketahuan, Lau datang. Mengalihkan pandangan, mereka berhasil menjatuhkan lawan. Berusaha menyelamatkan Profesor Cheng dan anaknya, mereka masih adu kekuatan. Perlawanan yang cukup hebat membuat mereka menghancurkan ruangan. Sampai penjahat berhasil ambil senapannya, mereka jadi punya rencana lain karena kehabisan alat tempur. Chris mulai pengalihan dengan bersuara bersamaan dengan Lau yang menyerang. Setelah mengecek, Chris keluar, lihat Owen sama yang lainnya pergi. Berusaha mengejar, tapi ketinggalan. Mei tiba, mereka lanjut pengejaran, di mana Lau masih berperang. Lau minta Profesor Cheng keluar. Kejalanan, mereka masih mengejar. Lau juga menahan dengan air sabun, tapi malah rusak. Paham dikejar, Owen menyerang balik. Chris jadi menembak, di mana Lau berhasil memasangkan diri ke alat. Berusaha menangkap dan menyerang penjahat bertato, mereka masih sama kuat. Terjatuh, terbang, dan terjungkir, semuanya hebat. Mereka terus bergulat tanpa kenal lelah. Dan di jalanan itu, mobil Owen kehabisan peluru. Mereka jadi putar haluan, yang mana Chris dan Mei masih mengejar. Sekarang sabun sudah mulai banyak, pandangan jadi nggak jelas. Lau berhasil mengikatkan tali ke penjahat tato. Ia dilemparkan dan berhasil tersangkut. Profesor Cheng juga bilang kalau kleng minyak nggak bisa diberhentiin karena mesin rusak. Lau bersiap, Mei terus ngejar tanpa tahu medan. Chris berusaha menahan, tapi akhirnya mereka kecelakaan karena mobilnya itu bukan untuk jalanan off-road. Paham tertinggal jauh, mobil besar datang, mendekat dan berhenti sejenak. Mereka lanjut jalan bersama. Chris menyarankan jalan pintas. Ia jadi menunjukkan modifikasi mobil besarnya yang bisa melaju kencang bagaikan jet. Berhasil mendekati truk bermuatan minyak, mereka nabrak pantat truk. Kecelakaan terjadi, ledakan besar muncul. Semua pengikut Owen mati. Owen yang masih hidup, ia berusaha kabur. Chris yang sempat terpental minta mereka ngejar, tapi ban truk terjebak dalam pasir. Berusaha menahan air yang bocor, mobil itu juga dimodifikasi untuk terbebas dari jebakan pasir. Di mana Chris menahan air yang keluar, mereka melaju kencang bagai jet, mengejar Owen yang langsung didapat. Lau memberikan kode untuk lompat, tapi Chris gak dengar. Lau sengaja mengarahkan truk ke jurang, ia berhasil menyangkutkan tali di kursi Mei. Masih bertahan, Owen yang sadar mau pergi. Tapi karena beban mobilnya, ia jatuh ke jurang. Merasa senang karena mereka akan mati bersama, Lau langsung melepas pengaman kursi Mei. Berhasil selamat, mereka cari keberadaan Chris tapi nggak muncul. Sampai Mei lihat ada buku diari miliknya. Lau langsung minta maaf untuk semua kesalahan yang ia perbuat ke keluarganya. Mereka jadi saling bersyukur karena tetap hidup, tapi rupanya Chris masih berjuang dan mereka minta bantuan. Setelah kejadian, kapal milik Owen berhasil didapat. Dan ke desa, semua orang senang karena Chris serta Lau berhasil ngebor sumur. Mata air mereka kembali ada. Bersamaan pasukan yang datang bilang kalau ada misi baru, dan Lau jadi ngajak Chris untuk ikut bersamanya. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film Hidden Strike. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.